Minggu ini kita masuk bulan April yang punya tema bulan Paskah, menyerahkan diri yang merubah dunia. Penyerahan diri dari Tuhan Yesus yang merubah dunia. Dan yang minggu pertama kita masuk dari Yohanes 12 ayat 1 sampai 8, mengurapi Yesus dengan semua yang kau punya. Mungkin saya baca dari ayat 1 sampai 8. Yohanes 12. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, dan sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyakannya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu yang ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena dia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dia pegang. Maka kata Yesus, biarkan dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Kita tahu dari beberapa ayat sebelum ini, terakhir Yohanes 11, ayat 54 sampai 57, bahwa Yesus sedang dikejar, banyak orang berbondong-bondong. Yerusalem hidup dengan berita yang tersebar tentang Lazarus dibangkitkan, ditambah dengan mungkin cerita lain dari orang lain yang dilayani Yesus, sampai semua tanya apakah Yesus adalah Mesias yang akan lepaskan Israel dari penjajahan Romawi. Tapi pemimpin-pemimpin agama Yahudi lebih keras berusaha untuk tangkap Yesus. Jadi semua orang ingin tahu apakah Yesus akan hadir di hari raya Paskah di Yerusalem. Nah, Marta muncul, ayat 2, dia melayani dari dapur. Pernah kita baca mengenai Marta melayani di dapur. Tapi kali ini dia tidak mengeluh bahwa Maria tidak membantu dia. Dia biarkan Maria melayani Yesus dengan minyak, dan melihat ini bahwa kita semua buat apa yang kita bisa buat untuk melayani Yesus. Tidak pikir orang lain, tidak pikir kakak, adik, saudara, temannya, hanya pikir apa yang saya bisa buat untuk melayani Yesus. Dan Maria ayat 3 mengurapi kaki Yesus. Nah, inilah gambaran seseorang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Nah, apakah ciri-ciri khas kasih yang sungguh-sungguh? Oke, Maria buat komitmen yang tidak dapat dibatalkan. Sesudah tempat ini yang terisi minyak dipecahkan, minyak harus dipakai. Tidak bisa disimpan lagi. Jadi ini kasih yang sudah nyata, komitmen di dalam. Bukan emosional, bukan tiba-tiba. Dia tahu dia mau pakai semua ini untuk Yesus. Komitmen yang tidak dapat dibatalkan. Juga Maria bayar harga tinggi untuk menunjukkan kasih ini kepada Yesus. Harganya minyak narwastu bisa bisa kumpul, mungkin gajinya 11 bulan, hampir 1 tahun, ini cukup. Mungkin warisan yang dia dapat dari orang tua untuk disimpan untuk hari nikah dia kah? Kita tidak lihat orang tua disebut di dalam semua catatan ini tentang keluarga ini. Berarti mungkin mama, bapa, orang tua sudah meninggal, dan mungkin ini sesuatu yang dia simpan dari orang tua untuk jaga hari nikah dia. Kita tidak tahu pasti. Tapi sesuatu yang sangat berharga bagi Maria. Dan dia berikan semua.
Dia tidak punya kasih setengah-setengah. Ini kasih sejati yang tidak hitung harga terlalu tinggi. Dia memberikan semua, tidak tahan-tahan. Juga kasih sungguh-sungguh ini Maria mengasihi dengan rendah hati, mengurapi kepala seorang, seperti kita baca di Mazmur 23 ayat 5. Dari perjanjian lama sering mengurapi kepala adalah tanda memberi hormat kepada seseorang. Maria mengurapi kaki Yesus. Ini posisi pembantu, posisi paling rendah. Kita melayani Yesus bukan untuk dilihat atau dipuji orang. Saya sangat salut anak-anak yang datang jam 6 pagi setiap hari Minggu pagi untuk pasang alat musik, siap-siap semua untuk ibadah yang akan dijalankan. Mereka datang masih gelap, matahari belum terbit, mereka datang untuk pasang semua. Tidak dilihat satu orang, tapi mata Tuhan melihatnya. Dan itu kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang mereka karena itu mereka buat ini setiap minggu. Tidak lambat sedikit pun, hujan pun mereka datang. Juga Maria mengasihi dengan tidak peduli kepada diri sendiri. Sesudah diurapi kaki Yesus, dia menyekannya dengan rambut. Menurut budaya waktu itu, rambut seorang wanita harus diikat di atas kepala. Ini kehormatan dia. Dan Maria lepaskan semua dan pakai seperti handuk. Dia melanggar budaya supaya dia bisa tunjuk kasih sepenuhnya kepada Yesus. Ada orang bilang saya, Jim, saya tidak bisa tepuk tangan, saya tidak bisa angkat tangan menyembah Tuhan. Itu bukan kebiasaan saya, bukan latar belakang saya. Saya tidak setuju, ini bukan hal budaya, ini isu hati. Memberi semua dari dirimu, apa yang ada. Itu sebabnya saya senang kalau mau wayasi dan menari dalam barisan seperti di Papua atau rapping di kota dengan anak-anak muda. Apa saja yang ada pada dirimu, pakailah sungguh-sungguh sepenuhnya dengan rendah hati melayani Tuhan. Dan ayat 3, bau minyak ini semerbak di seluruh rumah. Ada bau dari setiap orang yang punya komitmen sungguh-sungguh kepada Yesus. Ada bersama mereka kita bisa rasakan, bisa ciumnya. Tahu orang ini sold out, dia 100% mengasihi Tuhan Yesus. Rumah Tuhan atau komunitas kita harus dipenuhi dengan bau kasih yang tak terbatas. Akan ada murid yang anggap kasih ini seperti berkelebihan. Ayat 4-6, Yudas. Tapi kalau lihat penjelasan di Matius 26 ayat 8, kata di situ, melihat ini murid-murid gusar. Bukan hanya Yudas, murid-murid. Jadi Yudas sudah mempengaruhi murid-murid lain. Untuk apa pemborosan ini? Wow, orang yang mengeluh selalu pengaruhi yang lain. Jangan. Nomor 1, memberi yang terbaik kepada Yesus. Dan ini semua karena nilai hidup masih duniawi. Orang bisa posisinya dekat dengan Yesus, tapi hatinya masih jauh. Murid-murid jalan dengan Yesus setiap hari, tapi tetap mementingkan diri sendiri dan bukan Yesus. Bagaimana saudara? Latar belakang keluarga, lahir Kristen tidak menjamin. Harus ada respons dari dirimu yang 100%. Saya masih ingat waktu saya baru bertobat, ada ketua majelis gereja yang saya baru gabung di dalamnya, dan ketua majelis dia orang baik, orang dewasa di dalam Tuhan, orang yang tua, tapi selalu dia tahan-tahan dalam semua keputusan kemajuan gereja jemaat ini. Dia selalu tahan-tahan, tidak mau izinkan. Sampai satu hari waktu dia bawa mobil, ada serangan jantung terjadi pada dia dan langsung dia mati di tempat. Dan hari Minggu saya kejut waktu gembala jemaat yang orang juga saya sangat respect. Dia bilang, Jim,
Saya rasa dalam hati mungkin Tuhan panggil Bapa Ketua Majelis karena dia menghambat perkembangan jemaat ini. Karena dia hanya pikir hal-hal duniawi dan tidak pikirkan hati Tuhan. Wow, saya tidak mau pada posisi itu nanti dalam hidup ini. Saya selalu mau perhatikan kehendak Tuhan. Maria buat semua ini karena dia dengar dan percaya perkataan Yesus tentang kematiannya yang akan jadi. Jadi apa yang dia buat, urapan itu persiapan untuk kematiannya. Maria bukan ahli teolog, bukan hamba Tuhan. Dia hanya orang yang mendengar perkataan Yesus dan percaya. Dan memang ada banyak kesempatan melayani. Bisa melayani orang yang miskin. Ini Yesus bilang miskin selalu ada padamu, tetapi saya tidak akan selalu ada. Banyak kesempatan melayani orang yang punya kekurangan. Tapi kita tidak bisa lupa prioritas selalu memberi kasih kepada Yesus. Apakah tindakan Maria pemberosan? Apa hal-hal yang kita bisa buat kapan saja? Ada hal-hal yang kita bisa buat kapan saja. Tapi ada hal-hal yang kita harus buat pada saatnya munculnya. Dan Yesus akan minta kita tunjukkan kasih dan komitmen kita kepada dia di tempat dan waktu yang kita tidak tahu. Bisa di pasar, bisa di kantor, bisa di tempat belanja, bisa di sekolah, di atas motor. Tuhan akan minta tunjuk kasih di situ. Dan kita harus siap memberi semuanya dengan rendah hati. Tidak peduli diri sendiri. Tidak peduli sungut-sungut dari orang lain. Beri 100%. Mengurapi Yesus dengan semua yang kau punya. Tuhan menyertai kita semua masuk bulan Paskah ini minggu ini.